Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami datang bawa kepadamu. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang selalu haus, lapar akan Engkau Tuhan. Haus akan hadirat-Mu, haus akan memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, bau cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Yesus. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis
sembah Tuhan. Haleluya. Tiada sepertimu, tiada sepertimu. Engkau dahsyat, Engkau mulia. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan selamanya. Haleluya. Tiada namo, tiada barabase, tiada namo, tiada namo. Haleluya. Tuhan, ini kerinduan kami, memujimu, menyembahmu. Haleluya. Oh, Tuhan. Sikaralaba, karalaba, sikaralaba. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Saya persilahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus jiwa kami. Sore ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala puji syukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah buat di dalam perjalanan hidup kami. Khususnya pada sore hari ini, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya sore ini, kami boleh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati firman-Mu yang akan kami baca, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi pedoman dan suluh di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarnya. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim All EB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk kedua kalinya menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan yang akan kita belajar bersama yang terdapat di dalam Yosua pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di dalam ayatnya yang ke-6 dan 7 dan 8, inilah yang saya akan bacakan menjadi pokok renungan kita sore hari ini. Firman Tuhan berbunyi demikian: kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang ditulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Yosua pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16, ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari pada sore hari ini, di mana melalui pembacaan ini saya memberikan satu tema, perubahan membawa berkat. Tentunya di dalam kehidupan bangsa Israel pada masa tuanya Yosua merasa khawatir terhadap kerohanian bangsa Israel setelah mereka memasuki tanah Kanaan. Apakah mereka setia melaksanakan perintah Tuhan atau sebaliknya bertingkah laku hidup menuruti kekafiran? Tetapi keyakinan Yosua ialah Tuhan senantiasa menunjukkan kesetiaannya kepada bangsa Israel, meskipun bangsa itu tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemunduran rohani menyebabkan kemerosotan moralitas. Apakah yang harus kita waspadai agar tidak terjadi kemerosotan moralitas? Saudara-saudara, baiklah kita akan menyimak nasihat-nasihat Yosua kepada bangsa Israel supaya tidak terjerat dalam mentalitas kekafiran. Yang pertama kita akan melihat di sini adalah bagaimana Yosua di dalam menghadapi masa tuanya untuk memberikan tongkat estafet yang boleh dikata untuk sebab dia memberikan kepada pemimpin-pemimpin rohani, memberikan dorongan kepada mereka untuk mengambil peran penting di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Sehingga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, dia katakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan Yosua mengingatkan mereka ialah supaya mereka tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Yosua meminta mereka supaya mereka menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah tanpa kompromi dengan bangsa-bangsa Kanaan. Kita mengenal bahwa bangsa Kanaan adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang tidak menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, inilah kekhawatiran daripada Yosua untuk mengingatkan mereka supaya mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, sehingga Yosua memberikan dorongan kepada pemimpin-pemimpin rohani untuk berperan penting menyampaikan ini kepada umat Israel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab
hati sering mencerminkan seluruh keberadaan seorang terhadap Allah. Kalau hati sudah diubah, kalau hati sudah diperbaharui, sudah dipulihkan, maka mereka akan memperoleh suatu perubahan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Yosua dia memberikan dorongan supaya mereka akan berubah dan berbalik menyembah kepada Tuhan. Poin yang kedua, peringatan agar mereka menghalau potensi kekafiran dari antara bangsa Israel. Kita dapat perhatikan di dalam ayatnya yang ke-7. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah satu peringatan agar Tuhan memberikan sesuatu kepada umat Israel agar mereka memiliki hati, memiliki kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Pada saat mereka masuk di dalam tanah Kanaan, tentunya bangsa Israel mereka mendapatkan ada beberapa suku-suku yang kecil yang masih belum dihalau dari antara mereka. Yosua mengkhawatirkan potensi kelompok-kelompok minoritas yang berbahaya itu yang masuk di dalam kepercayaan orang Israel kepada Tuhan dan dapat mengganggu kepercayaan mereka kepada Tuhan. Yosua minta kepada mereka untuk menghalau atau mengusir setiap benih kekafiran dari antara mereka. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-7, peringatan yang keras yang Yosua katakan adalah jangan bergaul dengan mereka, jangan mengakui Allah mereka, jangan bersumpah demi nama Allah mereka, jangan melayani Allah mereka, dan jangan menyembah Allah mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita dapat melihat bagaimana respon daripada umat Israel dan komitmen daripada pemimpin-pemimpin daripada orang-orang Israel. Mereka mempunyai komitmen yang kuat kepada Tuhan. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu harus bergaul pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Inilah satu komitmen. Dan mereka setelah mereka dirubah oleh Tuhan, hati, pikiran mereka, mata mereka, telinga mereka, tangan dan seluruh kehidupan mereka, disitulah mereka kembali kepada Tuhan dan mereka mengasihi Tuhan. Mereka tidak lagi kompromi dengan bangsa-bangsa asing, karena bangsa Israel adalah bangsa yang sudah dikhususkan, bangsa yang sudah dipilih oleh Allah untuk mewakili bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Menjauhkan diri dari segala kenajisan dan ketidakkudusan untuk memelihara kekudusan mereka sebagai umat pilihan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ilustrasi yang saya akan berikan. Ada prajurit menggunakan satu alat perlengkapan perang untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ia harus selalu berjaga-jaga dan selalu patuh kepada komandannya atau pimpinannya. Keadaan rohani kita pun demikian. Kita melawan serangan iblis. Kita melawan daripada pengaruh-pengaruh yang dapat merusak iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan sebagai pedang roh yang dapat memampukan untuk mengalahkan dan mematahkan semua itu. Banyak konsekuensi yang menyakitkan sedang menunggu orang-orang yang tidak taat terhadap peringatan-peringatan Allah. Bahaya-bahaya dari kemunduran rohani dapat menerpa kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidaktaatan kepada Allah menimbulkan malapetaka moral. Ini tidak hanya terjadi pada masa silam.
ketika Yosua dan bangsa Israel masih hidup, ancaman serupa masih terus membayang-bayangi kehidupan kita pada abad ke-21 ini. Kenalilah musuh-musuh yang menghambat kehidupan rohani kita. Dari kitalah yang paling mengetahui ancaman terbesar bagi kehidupan rohani kita saat ini. Kita bertanggung jawab pada diri sendiri atas apa yang terjadi pada diri kita di dalam kehidupan kita. Firman Allah yang menerangi kehidupan kita dapat menghalau keluar bahaya-bahaya itu. Dan kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan menyerahkan seluruh apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita akan mulai hidup sebagai orang yang percaya. Bagaimana kehidupan orang Kristen. Bagaimana kehidupan orang yang sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tentunya ada perubahan. Bagaimana menjadi orang Kristen yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, yang perlu diperhatikan. Karena tidak mungkin kita dapat menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak menampilkan baju yang baru atau hidup yang baru dan hati yang baru juga di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita melihat melalui mata yang lembut seperti Yesus. Sebagai orang Kristen atau orang yang sudah percaya kepada Yesus, seharusnya kita memberikan hati yang tulus seperti Yesus. Sebagai orang Kristen yang sudah diubahkan oleh Tuhan, seharusnya berbicara dengan lidah yang kudus seperti Yesus. Bagaimana kata-kata kita, bagaimana mulut kita yang sudah disucikan, kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati, dan untuk memberikan dorongan dan semangat kepada orang yang patah hati, orang yang tidak mempunyai pengharapan. Mari melalui mulut kita bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan bagi orang-orang yang dapat kita menolong mereka. Sebagai orang Kristen, seharusnya berjalan dengan iman yang besar seperti Yesus. Sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi dengan kasih agape seperti Bapa di sorga. Kasih agape adalah kasih Allah yang tidak membutuhkan balasan. Kasih adalah kasih yang murni, kasih yang sejati, kasih yang tidak ada bandingnya. Inilah yang Tuhan Yesus rindukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar kita memiliki kasih seperti kasih Bapa yang ada di sorga. Sebagai orang Kristen kita harus berpikiran ilahi seperti Kristus. Sebagai orang Kristen seharusnya kita melihat kebutuhan orang lain dengan pandangan yang penuh dengan belas kasihan seperti Yesus. Sebagai orang Kristen seharusnya menyembuhkan hati yang luka dengan kasih seperti Yesus. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu saudara ketahui bahwa kekristenan bukanlah perubahan semusim, tetapi perubahan yang radikal, yaitu dengan kontinu terus-menerus sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Inilah yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana dengan kita saat ini yang Tuhan sudah percayakan kepada kita tanggung jawab? Mari kita bisa merubah. Perubahan membawa berkat bagi setiap orang yang dapat mendengarkan dan mentaatinya. Dan inilah yang dirindukan oleh Tuhan, supaya melalui perubahan itu, kalau bukan dari diri kita sendiri, siapapun dia, apakah dia sebagai hamba Tuhan, apakah dia sebagai jemaat, anggota biasa, tetapi kalau Tuhan yang merubah hati seseorang, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi hal itu. Tetapi kalau orang tersebut tidak mau berubah, maka kasih karunia Allah yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan kepada dia,
sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Oleh sebab itu, sebagaimana Yosua telah diberikan tanggung jawab untuk dapat menyampaikan itu, mengingatkan, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami akan dapat teratasi kalau umat Israel mereka dapat berubah dan bertobat meninggalkan kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat kita belajar bersama pada sore hari ini. Dan melalui firman Tuhan ini, tentunya kita akan memperbaharui kehidupan kita untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sore ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala puji syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk dapat belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah suluh, firman-Mu adalah pedang yang sanggup mematahkan dan merubah setiap kehidupan, setiap hati-hati yang keras dapat diubah menjadi hati yang lembut, hati yang pemurah, hati yang mempunyai kasih, sehingga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan mereka menjadi berkat dan bisa memberkati orang-orang yang ada di sekelilingnya di mana mereka berada. Oleh sebab itu, kalau hati kami sudah diubahkan oleh Tuhan, kami akan merencanakan sesuatu yang dapat memuliakan Tuhan, yang tidak mendukacitakan hati Tuhan. Hati kami akan dibaharui menjadi hati yang baru dan akan mengeluarkan buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tentunya Tuhan mengenal bangsa kami saat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati pemerintah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajarannya, sampai di desa-desa, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan jujur, dengan setia, sehingga bangsa kami dapat diberkati oleh Tuhan. Berkati semua gereja-gereja Tuhan, supaya Tuhan akan memberkati, agar lewat gereja-gereja Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di tengah-tengah bangsa kami, untuk dapat sebagai pendoa syafaat, untuk mendoakan pemerintah, mendoakan semua umat Tuhan yang ada di dalamnya, supaya mereka tetap diberkati dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Walaupun saat ini negara kami masih berada di dalam situasi COVID-19, tetapi Tuhan kami percaya semua ini Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara, dan Tuhan punya kehendak untuk dapat mengangkat semua ini. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan ketaatan kepada semua rakyat Indonesia untuk mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, supaya kami dapat memutus rantai COVID ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi sesuatu hal yang dapat berguna, bermanfaat di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan semua pemimpin-pemimpin gereja yang ada di dalam negara kami, supaya Tuhan akan tetap melindungi dan memberkati mereka, dan di situ juga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami berdoa buat semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, supaya dapat bekerja sama untuk tetap menjaga keamanan dan ketentraman di dalam bangsa kami, supaya bangsa kami dari Sabang sampai Merauke tetap aman, dan di situ semua umat Tuhan dengan bebas berbakti untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa tangan Tuhan
akan tetap memberkati semua umat-Mu, khususnya yang ada di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Tuhan akan memberkati tim LOB yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran-saluran berkat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati tim ini sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, tetap diberkati oleh Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu, dan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, dan firman-Mu menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai hari Maranatha. Yesus datang pada kali kedua, melantik kita semua sale-salenya. Amin.